belajar, kita ingat-ingat lagi pelajaran kemarin. Kemarin sudah kita bahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki, pada manusia ya. Nah kemarin sistem reproduksi itu pada makhluk hidup itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena syaratnya dua. Satu apa? Memiliki jenis kelamin yang berbeda. Syarat kedua harus satu spesies. Jadi kalau kucing punya kucing jantan akan dikawinkan harus pasangannya kucing betina. Kalau punya borong lovebird, merpati, tinggal kamu terbang itu. Punya yang jantan, biar bisa berkembang biak harus dicari yang betina. Harus borong apa? Merpati. Nah jadi kemarin sudah kita pelajari ternyata reproduksi itu dia harus melibatkan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan spesiesnya harus sama. Terus kemarin juga belajar itu ternyata di antara dua individu berbeda jenis kelamin itu punya alat reproduksi yang berbeda, yang punya tugas masing-masing. Hari ini kita lanjut ke, kalau kemarin sudah membahas tentang organ reproduksi, hari ini kita akan mempelajari bagaimana terjadinya kehamilan pada manusia. Nah, kehamilan pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang saya mau bertanya dulu. Waktu seseorang hamil, mungkin ibu kamu, ayah kamu, bibi kamu hamil, kira-kira mereka pernah tidak melihat orang-orang dewasa yang hamil itu memeriksakan kandungannya ke dokter atau ke bidan? Nah, kenapa orang hamil itu harus memeriksakan kandungannya? Agar sehat, agar tahu perkembangan, agar apa lagi? Sehat, tahu perkembangan janin. Bisa tidak dari kita periksa kehamilan? Nah, ini kandungannya anaknya cewek. Bisa tidak dari kita ambil? Bisa. Jadi selama hamil seseorang itu harus memeriksakan dirinya ke pusat kesehatan agar mengetahui kondisi janin yang dikandungnya. Apa sehat? Apa lincah? Apa hidup baik? Dan juga mengetahui kondisi ibu, apa si ibu itu tetap sehat atau ibu harus dikasih nutrisi tambahan selama kehamilan. Nah, jadi sebenarnya apa itu kehamilan? Sebelum tahu pengertiannya, sekarang kita lihat dulu. Tujuan belajar hari ini untuk menjelaskan proses terjadinya kehamilan. Kedua, menjelaskan perkembangan pertama tiap trimester kehamilan. Terus mendefinisikan kehamilan. Jadi hari ini kalian akan membahas itu. Sekarang kita lihat nih, kehamilan. Apa itu kehamilan? Kapan seseorang yang hamil itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kamu bukan laki-laki?
hanya ada satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Saat proses pembuahan itu terjadi, maka seorang perempuan itu disebut hamil, mengalami kehamilan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, gambar apa ini kemarin? Gambar apa ini? Organ reproduksi wanita. Apa ini mana? Tuba falopi. Jadi sel telur kemarin dilepaskan oleh siapa? Jadi proses ketemunya si sperma sama sel telur seperti gambar yang tadi itu dimulai dari lepasnya sel telur dari ovarium. Lepas nih. Kalau lepas dia harus ditangkap. Siapa nangkapnya? Fimbria. Terus sel telurnya berjalan. Berjalan di mana ini? Di tuba falopi. Dalam perjalanan dia menuju kemana? Puncak rahim. Dalam perjalanan dia menuju ke puncak rahim, ketemulah dengan, jadi dikejar nih oleh sperma, ngejar sperma sampai di mana sel telur. Nah, disinilah terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan terus sel telur yang sudah dibuahi itu bergerak terus sampailah ke puncak rahim. Kalau sel telur tadi sudah dibuahi, maka sel telur itu akan menempel pada apa di kemarin? Dinding rahim. Nempel di dinding rahim, tertancap. Kalau sudah nancap, dia dapat nutrisi dari mana si sel telur tadi? Dari dinding rahim. Karena apa kemarin dinding rahim itu menebal, penebalannya memiliki banyak pembuluh darah. Nah, sampai sini kan? Jadi nyambung dari yang kemarin kita pelajari ya. Nah, kembali lagi ke gambar ini. Nah, jadi sel telur itu ketemuan dengan janjian ini sama si sperma di tuba falopi, terjadi pembuahan, baru dia akan menempel pada puncak rahim. Setelah fertilisasi, yang kedua itu adalah proses implantasi. Nah, implantasi inilah artinya perlekatan. Jadi berapa hari dia nyampe dari dia terjadi pembuahan sampai menempel di uterus itu terjadi selama beberapa hari. Biasanya 2 sampai 3 hari jalan. Terus sel telur yang sudah dibuahi itu disebut zigot, berkembang jadi embrio. Terus embrio itulah yang menempel pada puncak rahim. Ini bentuk embrio. Ini bentuk puncak rahim. Puncak rahim yang sudah mengalami penebalan. Nah, proses menempelnya embrio ke dinding rahim inilah yang disebut dengan implantasi. Kalau dia udah berhasil nempel, terjadi tidak kehamilan? Tidak. Jadi cara terjadi kehamilan ada embrio dan embrionya berhasil nempel di puncak rahim. Nah, terus yang ketiga, kalau dia sudah nempel, maka janin tadi barulah dia akan mengalami perkembangan. Perkembangannya itu pertama sekali akan terbentuk plasenta. Plasenta itu apa? Jadi waktu dia nempel, dinding rahim tadi kan nebel. Nah, waktu dia nebel diikuti oleh penebalan plasenta. Jadi si bayi itu juga janin itu bawa jaringan yang jaringannya ditempel ke dinding rahim, itu disebut plasenta. Terus ingat ya, seluruh yang berharga yang ada di tubuh kita oleh Tuhan itu pasti dilapisi, dibungkus. Begitu juga dengan janin. Janin dibungkus, nama bungkusnya
tetangga limo, masih belum datang bulan, maka seorang ibu akan melakukan uji kehamilan. Nah, uji kehamilan ini sebenarnya yang dideteksi adalah hormon KCG. Terus kalau sekarang perempuan, kamu ada nggak hormon KCG dalam badannya? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak hamil. Saya pernah hamil. Ada nggak sekarang kalau badan saya hormon KCG? Tidak ada. Jadi kalau kamu tes pack kira-kira positif negatif rasanya? Negatif. Harusnya ya. Terus selanjutnya kalau sudah nempel, ada hormonnya terdeteksi, maka janin tadi terus tumbuh berkembang di dalam rahim hingga saat berkahwinan. Sampai ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah sekarang kehamilan itu berapa lama waktunya? 9 bulan. Rupanya 9 bulan itu bukannya 9 bulan lurus baik. Ternyata dalam masa 9 bulan itu minggunya sampai berapa? Minggunya sampai 40. Kalau 40 secara matematis sebenarnya kehamilan itu berapa minggu? Ini kan 40 minggu. Sedangkan kita kan hamil katanya 9 bulan. Kalau 9 bulan berapa minggu berarti? 1 bulan berapa minggu? Berarti kalau 9 bulan berapa minggu? Berapa? 36. Nah sekarang secara medis kehamilan itu bukan 36 minggu tapi 40 minggu. Berarti kalau kita matematika berapa bulan hamil itu? 10 bulan. Ada yang hamil 10 bulan? Mama kamu misalnya. Ayo kan ada? Tidak ada. Jadi 40 minggu ini dihitung dari hari saat si perempuan mengalami menstruasi terakhir. Jadi dari sebelum dia hamil itu sudah dihitung kehamilan. Dalam kehamilan ini ternyata ada fase-fase yang berbeda dalam perkembangan janin. Karena itu dibagi jadi trimester. Trimester bukan trimester, bukan juga semester, tapi trimester. Trimester pertama itu minggu pertama hingga ke 13. Trimester kedua dari 14 hingga ke 27. Trimester ketiga dari 28 hingga ke 80. Tiap trimester itu punya perkembangan yang berbeda-beda dan punya ciri utama dalam perkembangannya. Sekarang kita lihat di sini. Saya akan memberikan video tentang proses kehamilan janin dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Silakan diamati, silakan dicatat poin-poinnya yang tadi minggu tadi ya. Karena ini akan kita diskusikan. Sudah siap? Siap.
manusia itu berasal dari sebutir telur dan sebutir sperma. Akhirnya bisa jadi manusia utuh seperti bentuk kita sekarang. Dari video tadi ternyata setiap hari perkembangan yang terjadi pada tubuh janin itu kayak mana? Berkembangnya kayak mana? Perlahan-lahan atau langsung? Perlahan-lahan. Awalnya tadi katanya punya tidak kita tulang? Tidak. Terus akhirnya sekarang tubuh kita disusun oleh tulang rangkanya. Terus awalnya katanya jari-jari itu kan cuma lurus-lurus baik. Terus di usia berapa minggu jari kita akhirnya bisa menggenggam. Terus tadi di usia ke-34 minggu katanya janin sudah bisa lahir. Berarti kalau dia lahir 34 minggu, berarti kurang berapa minggu dia untuk mencapai 40? Kurang 6 minggu. Nah, kalau dia kurang dari 6 minggu, berarti kira-kira bisa tidak disebut dia prematur? Bisa. Nah, prematur lahir tidak tepat waktu. Tapi tadi tulisannya organ tubuhnya sudah siap belum untuk lahir? Sudah. Saat organ tubuh sudah siap di usia 34 minggu, maka si janin itu sudah siap lahir. Jadi prematur tidak? Tidak prematur. Tapi kalau kurang dari itu, maka dia disebut dengan prematur. Dari usia berapa si janin itu menurut kamu bisa bertahan dari video tadi? Lahir terus hidup. Usia sebulan hidup tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum ada bentuk apa-apa. Kalau usia 7 bulan sudah bisa lahir belum hidup? Bisa. Jadi usia kapan dia baru bisa dilahirkan dan hidup? Itu minimal 7 bulan. Kurang dari 7 bulan organ tubuhnya belum siap untuk mandiri di dunia. Jadi kemungkinan untuk bertahan itu akan lebih sedikit. Kayak mana video tadi kira-kira? Bisa dipahami? Aku udah bilang lagi nih? Tidak. Nah sekarang selama kehamilan itu ternyata ya kita kan harus kontrol ke dokter agar tahu bahwa kehamilannya baik-baik saja. Ternyata banyak sekali gangguan pada kehamilan yang tidak diharapkan selama kehamilan karena akan mengganggu si janin maupun ibu. Pertama, preeklamsia, tekanan darah tinggi yang muncul selama kehamilan. Jadi awalnya selama belum hamil ibunya normal nih tekanan darahnya, tapi saat hamil semakin besar usia kandungan tekanan darahnya semakin tinggi. Nah, preeklamsia ini tidak boleh dibiarkan karena itu harus kontrol terus ke dokter. Kalau sudah preeklamsia dan janinnya boleh lahir, dia harus cepat-cepat dikeluarkan si janin tadi. Karena yang terburuk preeklamsia ini menyebabkan keracunan kehamilan. Kalau keracunan kehamilan berarti janinnya bisa mati, ibunya juga bisa mati. Terus ada diabetes gestasional. Jadi diabetes awalnya dia normal, tapi selama kehamilan dia diabetes, gula darahnya tinggi. Tapi kalau sudah lahir normal lagi. Ini karena faktor metabolisme ya. Terus anemia ini sering terjadi. Anemia itu apa? Anemia kekurangan sel darah merah sehingga ibunya jadi lesu, pucat, tidak semangat. Kamu aja ke PT sudah galak, kamu aja jalan-jalan galak, tapi kalau kamu jadi jalan. Nah itu jadi anemia. Anemia ini berbahaya kenapa? Karena berbahaya. Jadi kan janin ini tidak dapat nutrisi yang cukup, sehingga
Nah, itu berbahaya karena meningkatkan resiko kelahiran prematur dan juga mengancam keselamatan bayi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau udah ada, kita akan bekerja dalam kelompok. Silakan diskusikan apa yang sudah kita bahas. Pasal diskusinya diletakkan di sini. Jadi di sini nanti kalian buat ada anggota kelompok, tulis nama anggota kelompoknya. Terus tadi saya minta dari hasil kamu mengamati video itu ada 3 trimester kehamilan, ya, dari minggu ke-1 sampai minggu ke-40. Jadi kan sudah tahu ya, trimester pertama dari minggu berapa sampai berapa. Nah, dituliskan di sini fase perkembangan maksimalnya saja. Misalnya kukunya mulai tumbuh panjang, nah itu tidak perlu. Jadi seperti yang fase trimester ketiga itu organ paru sudah mulai matang, maka jadi siap lahir itu boleh. Ya. Yang utamanya saja. Terus di sini juga ada 3 gangguan pada kehamilan, itu silakan ditulis. Terus bagaimana proses terjadinya kehamilan yang tadi sudah dibahas, silakan diskusi bersama kawannya. Nah, terus setelah kamu diskusi tentang pelajaran ini, terus ada saya minta kamu merefleksi bagaimana 3 cara yang bisa dilakukan oleh keluarga agar ibu yang sedang hamil itu selalu dalam keadaan sehat, begitu juga bayi yang dikandungnya. Kalau bingung silakan ditanyakan. Waktu mengerjakannya 20 menit. Ini apa ini? Tidak, kami udah jangan dulu. Nah, kelompoknya dibuat seluruhnya. Kalau bisa kalau namanya ada
Sudah nomor berapa?
suaranya kenceng. Apa? Ini musiknya nih, musiknya. Iya. Main aman. Jelas. Tidak, tapi tulisannya buruk. Nah ini sikot sel telur yang sudah dibuahi. Sikotnya mau pulang nih. Ini jantungnya yang berdetak. Pusing, pusing.
Ini adalah foto-foto yang menunjukkan seorang pemenang yang sejati. Setelah sperma masuk, telur akan menutup pintunya bagi semua sperma lain yang datang terlambat. Pada hari ke-18 setelah pembuahan, janin embrio mulai berdenyut. Embrio setelah 22 hari, area berwarna abu-abu belakangan membentuk kotak. Setelah 10 minggu, 1 bulan menjelang kelahiran dan sebuah perlombaan lainnya yang berlangsung seumur hidup akan dimulai. Gambar-gambar di atas ini diambil oleh fotografer Swedia Lennart Nilsson yang telah mengamati dan mengabadikan proses perkembangan embrio manusia yang luar biasa mulai dari pembuahan hingga lahir. Ia memakai sitoskop, perangkat yang biasanya dipakai untuk melakukan pemeriksaan kantung kemih dengan pencahayaan dan kamera khusus. Itu apa itu? Ya kita pengen saya. Sudah? Seluruhnya sudah selesai? Belum. Yang nomor 3. Sudah selesai? Sudah selesai? Yang nomor ini nanti kita diskusi kamu. Ini kali jawabannya. Yang terakhir sudah didiskusi belum jawabannya? Ada, Bu. Lima menit lagi. Tadi paru-paru mata dari video itu usia kehamilan berapa ya? 30? 30? 4. 34 katanya paru-paru mata. Terus kalau dia ini lahir, dia sudah bisa hidup dan kemungkinan tidak ada masalah kesehatan yang serius. Berarti pada usia kandungan 34 si janin bisa nggak lahir? Bisa. Tadi saya ngomong prematur atau tidak itu? Tidak. Ini jadi saya ini lagi ternyata kalau 34 itu dia masih kategori prematur. Tidak prematur juga kan usianya 38. Kalau 38 baru tidak prematur, kurang dari itu prematur. Sudah? Trimester pertama belum minggu. Yang ini naik. Sudah selesai? Jawab kalau? Makin lagi ya? Oke, ini apa? Oh, apa? Dia sakit ya?
Sudah selesai? Sudah kelompok Arjuna sudah selesai belum? Kira-kira masih berapa kali lagi? Kamu sudah? Yang kelompoknya sudah selesai, silakan ditunjuk satu kawannya yang akan membacakan hasil presentasi. Jadi kita kasih per nomor ya, bacanya per nomor. Per nomor dimulai dari kelompok yang berbeda-beda. Saya kelompok yang berbaca. Kelompok yang siapa lagi dong? Bebek kawannya baca suaranya kencang ya. Sudah? Ajudan selesai? Kelompok yang selesai? Selesai belum? Sudah? Selesai ya? Sudah kita diskusikan. Dimulai dari bagaimana terjadinya proses kehamilan. Kelompok siapa yang mau duluan? Silakan katakan. Baca ya silakan.
lama semakin pesat. Gerakannya terasa, pertumbuhannya semakin. Pesat. Ada yang lain? Sama kalau? Beda juga. Tulang sudah semakin menguat dan indera jadi sudah mulai terbentuk. Nah, jadi di trimester kedua tulangnya sudah ada. Kalau dia nendang, tendangannya terasa semakin kuat. Terus ada indranya sudah mulai berfungsi. Tadi di video katanya sudah bisa dinyanyiin. Katanya si Jadin dan kandungannya boleh dinyanyiin. Dia dengar tuh, kamu nyanyi lagu Pari-pari. Ikut joget deh. Terus trimester ketiga. Janin mulai aktif, tulang sudah kuat dan janin siap melahirkan. Yang lain sama kalau? Sama? Ya, sama enggak? Sama ya. Jadi apa? Sudah mulai berkembang dan bayi sudah bisa menendang. Di itu trimester sudah tenang. Jadi trimester ketiga organ tubuhnya itu mulai dimatangkan. Yang matang terakhir sekali itu adalah paru-paru. Kalau paru-parunya sudah matang, janinnya siap untuk lahir ke siap untuk berjumpa dengan kamu. Ayunya ke atasnya. Kalau menurut kamu berarti berarti gerakan janin itu semakin besar usia kandungannya, gerakannya semakin kuat atau semakin lemah? Ukurannya semakin besar, semakin kecil? Semakin besar. Kira-kira janin itu bergeraknya, dia tuh bergerak terus atau di stopnya? Sama 20% bergerak terus. Ada waktu stopnya. Nah, yang perlu dicurigai kalau besar hamilnya 9 bulan misalnya, maka ruang tempat gerak bayi jadi lebih besar atau lebih kecil? Bayi semakin besar, maka ruang dalam perut emaknya semakin besar. Semakin besar. Nah, dengar ya. Jumlah dia hamil sudah 9 bulan untuk usia anak dalam perut emaknya. Berarti ukuran janinnya semakin besar. Ukuran janinnya semakin besar. Ruangan di dalam perut emaknya berarti semakin ruangan dalam perut emaknya semakin nah kecil. Nah, jadi semakin besar ukurannya. Jadi, ya, kalau usianya 9 bulan janinnya yang besar, tempat ruangan dalam perut emaknya semakin kecil. Berarti kalau semakin kecil, gerakan si janin itu jadi semakin bebas atau semakin terbatas? Kalau terbatas, biasanya di usia 9 bulan, gerakan janin itu lebih lincah atau cenderung agak berkurang? Berkurang. Tapi ada rentang yang bisa diukur. Jadi dalam sehari atau 1 jam, si janin tadi harus bergerak 2 kali misalnya. Jadi kalau si ibu hamil, anak dalam kandungannya dalam sejam tidak bergerak, berarti ibu harus waspada, ya. Jadi dia gerakannya tidak sewaktu di trimester 2 yang bergerak terus rasanya. Jadi waktu sudah kehamilannya semakin besar, gerakannya semakin berkurang karena ruangan geraknya semakin kecil. Terus tuliskan 3 gampang pada kehamilan. Yang belum siapa? Satu. Ya, satu saja. Satu. Anemia, kekurangan sel darah merah yang dapat membuat ibu menjadi lelah. Anemia, benar. Apa? Ini. Batu. Ya. Aduh, bu. Oh.
Jadi ada hubungannya nggak? Nggak mungkin lah. Nak, ada hubungannya nggak dengan kegiatan yang dilakukan terus tetap kondisi anak? Nah, gara-gara dia ngaji, anak jadi suntik kan? Tidak ada. Dan hubungannya, kalau bibir sumin dari mana? Itu dari kehamilan pada trimester pertama. Jadi yang harus rahang itu terbentuk, rahang atas, nah itu rahang atas di rahang terbentuk. Tapi katanya tapi ada yang lagi. Ya mungkin ada untuk kondisi kan bisa sombeng. Sombeng itu gara-gara apa? Gara-gara langit-langit kamu kan langit-langit. Nah langit-langitnya itu harusnya di trimester pertama tadi ada usianya berapa minggu nonton tuh langit-langit. Nah itu terlambat untuk jadi sombeng. Nah sombeng itu kan mengganggu kita waktu ngomong yang pasti. Jadi bisa nggak diobati, bisa dioperasi, dibikin ke kaki? Ya tergantung masalahnya bisa. Ya bisa balik lagi lama. Ada ayo tingkat saya itu sombeng dioperasi itu dari dia SD sudah dioperasi. Oh mau baik pintar baik ya. IPK bisa baik. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bisa kan lo? Bisa? Jadi kaget misalnya ada orang hamil di sekitar kamu terus dia ngobrol-ngobrol sama kamu, dek kok nggak belajar ya tentang kehamilan pada manusia? Sudah yuk. Nah cak mana caranya dek biar aku sehat? Cak mana kata kamu kasih solusi? Masih makan bergizi. Cek dokter. Mengurangi stres. Nah kalau misalnya dia kasih duit, stres gak dia? Kamu udah kalau mengisahkan ya saya jadi intinya sebenarnya nah lagi hamil atau tidak kita sebagai manusia harus selalu bahagia. Terus suatu hari mungkin yang lagi jadi bapak, jadi suami yang perempuan jadi ibu-ibu, kamu harus tahu ternyata pasangan kamu itu harus harus diperlakukan dengan baik, apalagi yang mengandung, karena saat mengandung bukan cuma si ibu itu memperjuangkan diri dia, tapi juga memperjuangkan janin yang ada dalam kandungan. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditutup bukunya, keluar ke buku latihan. Sudah? Buat di buku latihan gunakan hari ini tanggal berapa? Sini dikoper dulu, yang tadi dikoper dulu. Bukunya ditutup ya. Simpen ya, kertasnya itu simpen, jangan dibuka. Kertasnya tutup, kertasnya ditutup. Langsung jawab. Nomor 1. Nomor 1. Langsung jawab ya. Tuliskan
Bu. Buang ibu. Nomor 3. Belum, Bu. Nomor 3. Bu. Tuliskan 2 gangguan. Tulis saja gangguannya ya, tidak perlu dijelaskan. Tuliskan 2 gangguan yang terjadi selama kehamilan. Gangguan sudah tempat Belakang, Bu.